Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam hormat, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Di sini juga hadir Pak Rektor ya, Pak Rektor UPH, Bapak Dr. Honorary Jonathan L. Parapak, M Engineering SC. Ini saya di kantornya Pak Parapak yang lama Pak. Saya di lantai 16 Pak. Jadi ini Pak Parapak dulu pernah menjabat sebagai sekjen di kementerian ini, dan nama Pak Parapak sangat harum di Kementerian Pariwisata. Dulu namanya masih Parpostel ya, sekarang Parekraf. Saya juga ingin menyapa salam ke perupa, budayawan, akademisi FSRD ITB, Dr. Tisna Sanjaya, arsitek dan prinsipal Studio Akanoma Using, juga dokter spesialis jantung RSI Loam, relawan COVID-19 Dr. Vito Adamai, dan inisiator desain sosial dan akademisi FSRD UNS Mas Andi Setiawan PhD. Serta saya membanggakan ada berapa nih? 266 participants di acara webinar hari ini. Semangat semua ya. Baik, biasanya saya disiapin pantun, tapi nanti saya berikan pantunnya di akhir untuk penyemangat kita. Dan saya juga udah siapkan beberapa giveaway yang nanti akan saya berikan dalam bentuk quiz, pop quiz. Jadi siap-siap menyimak apa yang saya sampaikan, karena nanti kaos Wonderful Indonesia yang enak banget dipakainya, pouch Wonderful Indonesia, produk ekonomi kreatif kita, produk anak bangsa, dan juga panduan-panduan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability ini akan saya serahkan. Tapi kalau panduan ini saya akan nanti serahkan ke Pak Martin, karena saya ingin juga mensosialisasikan bagaimana kenormalan baru dalam penyelenggaraan kegiatan, termasuk juga kegiatan seperti webinar ini, yaitu memastikan protokol kesehatan dan juga memastikan secara 360 derajat kita patuhi dan disiplinkan kebiasaan-kebiasaan baru berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan. Jadi COVID-19 ini bukan meniadakan kegiatan-kegiatan, tapi menyesuaikan dengan adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan, seperti 3M, 3T, maupun beberapa SOP yang harus kita lakukan. Baik, saya ucapkan selamat, apresiasi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena seminar nasional Desain Sosial SNDS 2021 ini dapat terlaksana. Dan saya bangga sekali karena saya juga produk UPH. Saya baru selesaikan pendidikan saya di UPH tahun lalu di tengah-tengah COVID, dan merasakan juga seperti kalian semua nih, mahasiswa-mahasiswa, gimana tantangannya atau kemudahannya pola belajar secara online atau secara virtual. Nah, kita lihat bahwa pandemi COVID-19 berdampak kepada hampir semua aspek dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat pariwisata dan ekonomi kreatif, pariwisata pasti mengalami tekanan yang sangat luar biasa karena berhubungan dengan mobility. Tapi ekonomi kreatif ini kalau kita melakukan satu adaptability atau optionality, kita bisa menghadirkan justru peluang, dan ekonomi kreatif ini adalah lokomotif kita untuk memajukan perekonomian Indonesia, memulihkan dan melanjutkan agenda pembangunan bangsa.
5 tahun terakhir ekonomi kreatif memberikan sumbangan yang terus meningkat. Kalau kita lihat dari segi kontribusinya pada produk domestik bruto PDB kita. BPS tahun 2017 ting tong sumbangsih ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional sebesar 7,24% tahun 2017. Dan angka pertumbuhannya ting tong sebesar 5,06%. Jadi ini setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kalau kita lihat kontribusi ini akan terus berkembang. Indonesia ini ada di nomor 3 dunia. Pertama Amerika dengan Hollywoodnya, Korea dengan K-pop, Indonesia sekarang posisi ketiga dari segi kontribusi, persentase kontribusi ekonomi kreatif ke ekonomi Indonesia. Berarti ini capaian yang sudah memberikan optimisme dan kita harapkan akan terus meningkat ke depan. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menghadirkan 18,1 juta kesempatan kerja di tahun 2019 dan di 2019 juga kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor sudah mencapai 20 miliar US dollar. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana kuatnya potensi ekonomi kreatif dan desain ada salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif untuk perekonomian nasional. Dan kreativitas ini menjadi kata-kata kunci dari ekonomi kreatif. Kreativitas yang merupakan sumber daya yang tak terbatas, sumber daya yang terbarukan, sumber daya baru yang dimiliki tiap-tiap insan. Bapak, Ibu, mahasiswa dan hadirin sekalian, saya juga sangat optimis bahwa capaian-capaian kita di tengah pandemi, khususnya ekonomi kreatif ini akan terus bertumbuh. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada subsektor arsitektur ini juga ada di dalam satu subsektor di 17 subsektor ekonomi kreatif. Pandemi ini justru membuat banyak proyek skala menengah dan skala besar yang melambat, bahkan berhenti total. Selain memukul perekonomian, pandemi juga memberi dampak pada perubahan gaya desain arsitektur kita. Beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman IAI Jawa Barat, waktu saya ada di Sawalunto, memberikan satu pandangan bahwa gaya desain arsitektur ini akan mengacu kepada tadi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Akan ada banyak desain-desain baru di dunia arsitektur yang muncul dan terkoneksi dengan kebiasaan baru akibat pandemi. Dan ini kita mesti bersiap karena harus direalisasikan dalam waktu dekat. Ini juga disampaikan oleh subsektor desain lain, yaitu Desainer Interior Indonesia (HDII) yang mencatat 68% pelaku desain interior mengalami penangguhan pekerjaan selama pandemi. Bukan hanya pekerjaan yang ditangguhkan, pembayarannya juga banyak ditangguhkan. Ini membuat tekanan yang sangat berat. Sementara 17,3% lainnya bernasib sangat sedih karena pekerjaan yang mereka sudah dapat harus dibatalkan. Oleh karena itu, ini harus kita perhatikan agar jumlah pekerjaan yang semakin sedikit dan semakin menyempit oleh karena pandemi COVID-19 ini harus juga memicu inovasi kita dalam menyikapi pandemi COVID-19 akan mengubah banyak hal dalam penataan ruang. Salah satunya ruangan keluarga yang tentunya akan harus melalui satu perubahan. Misalnya di rumah saya, meja makan yang biasanya kita pakai makan untuk menerima tamu, karena sudah tidak ada tamu, sekarang berubah menjadi meja Zoom saya. Atau ruang tidur untuk guest room, karena kita tidak lagi menerima tamu untuk menginap,
sekarang menjadi ruang belajar Sulaiman, anak saya. Jadi ini adalah penyesuaian-penyesuaian yang kita hadapi, karena sekarang setiap sesi Zoom itu kita perlu konsentrasi, tidak bisa terbuka, jadi harus masing-masing memiliki semacam pot yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar atau berbisnis atau bersosialisasi dengan menggunakan platform virtual. Di subsektor desain komunikasi visual, DKV, dampak pandemi juga menghantam pelaku yang berstatus sebagai pekerja lepas dan biro desain. Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) yang bekerja sama dengan kita mencatat hampir 66% anggotanya yang berstatus pekerja lepas mengalami penghentian penundaan pekerjaan. Terutama dari klien-klien yang menengah. Kemudian 83,1% biro desain komunikasi visual mengatakan bahwa mereka mengalami pemberhentian penundaan pekerjaan dari klien selama pandemi ini berlangsung. Nah, kita juga melihat bahwa tren desain komunikasi visual pun berubah terimbas dengan adanya pandemi. Dengan adanya kecenderungan pembatasan jarak sosial, desain-desain signing kreatif terkait pandemi akan semakin banyak digunakan. Jadi signage ini akan semakin booming ke depan karena harus ada petunjuk untuk mencuci tangan, harus ada petunjuk untuk memakai masker, mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi signage penanda jarak, poster pengingat penggunaan alat kesehatan dan lain sebagainya. Saya juga berpartisipasi dalam kampanye 3M dan ini banyak memakai desain komunikasi visual. Aliansi Desainer Produk Indonesia ADPII juga mengatakan bahwa 71% proyek yang melibatkan anggotanya mengalami penundaan proyek dan hampir 70% pelaku desain produk mengalami penurunan omset di atas 50%. Nah, ini kita mesti sikapi nih karena ada pandemic loser, ada pandemic winner. Salah satu pandemic winner itu adalah sektor digital. Maraknya pertumbuhan digital di masa pandemi membuat masyarakat Indonesia dan dunia lebih peduli pada teknologi dan dunia maya. Dan ini mengandalkan jalur digital. Kedepannya pengembangan produk-produk yang mendukung kedua hal ini, yaitu produk yang sudah ada di dalam platform digital akan menjadi kekuatan baru. Banyak produk-produk yang desainnya juga berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Kenapa saya sampaikan data-data ini? Karena saya ingin menunjukkan pengaruh pandemi ini luar biasa besar di seluruh lini kehidupan kita, tidak terkecuali subsektor-subsektor desain. Nah, meski pengaruhnya sangat berat, sangat besar, tapi saya yakin bahwa pelaku ekonomi kreatif ini tidak pernah putus asa. Mereka terus bertransformasi. Sebagai pemikir-pemikir kreatif, banyak sekali terobosan-terobosan yang justru dilakukan di tengah pandemi. Dan mereka bukan hanya eksis, bukan hanya survive, tapi mereka bisa revive. Bisa mencari peluang, malah sebagian berhasil mencetak diri menjadi pemenang. Thrive. Dan inilah yang pemerintah, khususnya kami di Kemenparekraf, ingin berupaya memberikan wadah agar para desainer dalam menyalurkan inovasi dan kreativitasnya juga meningkatkan manfaat nilai desain dan terutama bagi subsektor ekonomi kreatif lainnya. Ada beberapa program kita, salah satunya adalah Bedakan, ini bedah desain kemasan. Ini untuk produk-produk kuliner banyaknya, tapi juga ada produk fashion. Dan kita punya program yang namanya Bergerak, bedah gerai kuliner. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hal inovasi dan kreativitas, masa pandemi ini juga harus fokus kepada solusi strategis terhadap masalah sosial dan ekonomi. Salah satunya ini mengenai sampah packaging nih. Karena banyak banget packaging yang lain akhirnya menimbulkan permasalahan sampah. Dan meningkat terutama karena transaksi-transaksi online ini juga
menggunakan packaging kadang-kadang yang tidak ramah lingkungan, plastik dan lain sebagainya. Saya mengingatkan dalam kita mendesain sesuatu, think about the future. Bagaimana produk-produk kita lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Nah, perlu adaptasi dan kolaborasi. Dalam penggalian inovasi dan kreativitas harus juga kita berikan solusi yang dinamakan social driven innovation. Jadi inovasi ini berdasarkan isu-isu sosial. Apa aja sih isu sosial? Nah, kita punya SDG, Sustainable Development Goals. Nah, inilah kita bisa bedah dampak positif inovasi ini haruslah kita rasakan di setiap perubahan sosial. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, peningkatan keterampilan dan kompetensi, orientasi pada ide-ide kreatif. Saya berhenti di sini dulu. Saya ingin memberikan kuis pertama. Are you ready? Coba saya cek dulu kolom chat. Are you ready? Saya boleh ikut, Pak Sandi. Pak Martin mau ikut? Enggak, saya bercanda, Pak. Silakan, Pak. Martin tidak boleh ikut. Baik, Pak. Ready. Gus Para ready. Yes. Khalid Abdul Manan ready. Made Arini ready. Farah Aribah ready. Andi Wahyu, Zulkifli Yusuf ready. Oke, pertanyaan pertama. Make sure that you are listening to my presentation. Pertanyaan pertama dan akan diberikan kepada yang bisa menjawab berapakah sumbangsih ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional di tahun 2017. Akan mendapatkan baju Wonderful Indonesia. Tadi sudah saya kasih ting-tong di awal, itu artinya pengingat. Berapakah sumbangsih ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional? Saya Pak Sandi, boleh? Boleh. 118,1 juta, Pak. Yang artinya berapa persen, Pak? Aduh, berapa persen ya? Ada yang sudah menjawab nih, Juliani Halim, sedikit sekali tapi dijawabnya pakai chat. Ini yang tadi itu pertumbuhannya, Devika pertumbuhannya, tapi kontribusinya sedikit, itu angkanya depannya udah benar. Tapi ada di Google sih, paling gampang Google aja. 7,28%, dekat banget, udah dekat banget. Cika Putri ini udah dekat banget, Cika Putri Savana. Ada juga Pak, saya ingin menyapa, yes, sudah ada penjawab yang benar, menjawab 7,24%, yaitu Mbak, siapa ini? Denito Novario akan mendapatkan baju. Wah, bagus. Denito Novario. Ini bajunya Wonderful Indonesia ini, guys. Ini zaman Pak Jonathan Parapak masih bertugas. Kita mendapatkan logo Wonderful Indonesia ini, dan ini sekarang menjadi logo yang paling terkenal di dunia berdasarkan penjajakan dari beberapa program-program pariwisata negara-negara. Dan Wonderful Indonesia ini kita putuskan untuk kita pertahankan. Kemarin ini sempat ada pemikiran untuk diubah, saya bilang, if it ain't broken, why fix it? Itu konsep kita. Jadi karena ini bagus. Terima kasih Denito sudah menjawab 7,24%. Pertanyaan kedua yang akan mendapatkan pouch. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa staf ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas. Bapak Joshua PM Simanjuntak Horas, panggilannya mulia. Dan subkoordinator arsitektur dan desain interior yang ada di bawah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Industri Kreatif, Bang Amir Hamzah. Oke, pertanyaan kedua. Are you ready? Ready? Are you ready? Kolom chat.
Tapi sebelum itu saya mau kasih survei dulu. Saya mau tanya teman-teman, terhubungnya menggunakan apa gadgetnya, mereknya apa, dan dari mana. Misalnya saya menulis, saya di Jakarta Pusat karena kami di gedung Sabta Pesona menggunakan MacBook, mahal nih, MacBook Pro. Seperti itu. Oh, masih di hold mute, Pak Joshua. Sorry Pak Joshua dibisukan. Ya, itu adalah prerogatif dari host. I'm sorry guys. Saya Jakarta Pusat MacBook Pro. Coba teman-teman di mana? Ini kayaknya chatnya juga di disable ya sama host. Tapi nggak apa-apa. Kita pengen tahu berapa jumlah peserta ini yang menggunakan produk buatan dalam negeri. Saya tidak menggunakan produk dalam negeri. Kayaknya kalau MacBook Pro ini buatan luar negeri. Ini Lenovo IdeaFlex Tangerang, Bogor Asus, Semarang Asus, Surabaya iPad, Boyolali Galaxy Tab, Surabaya WSYA Samsung, Jaksel MacBook Pro mewah, Bali menggunakan iMac. Biasanya kalau desain ini banyak kan MacBook nih, tapi Jogja ini Samsung. Buton, wow, dari Buton Asus, Jepara iPad, ini kota ukiran, Yogyakarta Oppo, Purwanto. Baik, kita sudah dapat sedikit masukan penggunaan merek-merek. Nah, kita juga meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia. Dan untuk yang kedua, saya ingin bertanya, berapa jumlah lapangan pekerjaan yang disumbangkan oleh sektor ekonomi kreatif di tahun 2019? Tadi udah saya sampaikan. Pertanyaannya, berapa lapangan kerja yang diciptakan sektor ekonomi kreatif pada tahun 2019 dengan total ekspor mencapai 20 miliar dolar? Iya, sudah ada yang menjawab. Kira-kira benar. Kalau ada yang bisa menjawab dengan desimalnya, saya berikan tambahan hadiah. Iya, sudah dijawab oleh Hudair Imad dengan 18,1 juta orang dan mendapatkan pouch. Ini untuk gadget-gadget kita. Dan karena sudah menjawab dengan desimal, maka saya akan isikan ini dengan produk kami untuk name tag yang akan kami masukkan hasil dari produk ekonomi kreatif kita untuk 18,1 juta yang dijawab oleh Hudair Imad UPJ. Ini dia. Nah, ini adalah name tag yang akan saya masukkan ke dalam pouch-nya. Baiklah, demikian pop quiz yang sudah saya sampaikan. Saya tutup dengan harapan bahwa kita harus mampu di saat yang sangat sulit ini terus beradaptasi, terus berkolaborasi. Kita harus angkat potensi lokalitas kita menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi dan kreativitas ini akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Misalnya tadi kita bicara sampah Pinang jadi tempat makan pengganti styrofoam atau pelepah. Jadi ini berkelanjutan lingkungan. Sampah kayu jadi pengganti bubble wrap plastik atau yang bubble wrap yang suka dipakai plastik itu, tapi bisa diganti dengan sampah-sampah kayu. Nah, ini adalah pengelolaan sampah yang sangat inovatif. Sampah puntung rokok menjadi asbak rokok.
dan pengelolaan pakaian bekas menjadi pakaian layak pakai dan fashionable. Ini merupakan inovasi-inovasi juga dari segi desain dan kreativitas. Nah, situasi pandemik menuntut kita juga untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal. Dan desain juga dituntut untuk secara strategis dan inovatif untuk beradaptasi. Dan saya harapkan peran desain sosial dalam arus utama atau mainstreaming desain dan pembangunan ke depan, terutama menyikapi situasi sosial masyarakat, akan jauh lebih baik. Dan saya harapkan ekonomi kreatif akan memulihkan bukan hanya pariwisata Indonesia, tapi juga ekonomi Indonesia. Semoga yang saya dapat sampaikan ini dari para peserta bisa menjadi inspirasi. Dan untuk para peneliti muda yang telah berpengalaman untuk tetap melakukan penelitian dalam kenormalan baru ini untuk mengembangkan kreativitas. Think out of the box. Dukung dan kontribusi bangga buatan Indonesia dan berwisata di Indonesia saja. Akhir kata, saya sangat mengapresiasi inisiasi dari berbagai pihak, termasuk dunia akademik, dalam hal ini alma mater saya, UPH, Universitas Pelita Harapan, dalam suksesnya penyelenggaraan Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan nilai, manfaat, dan nilai tambah, serta membantu memulihkan berbagai subsektor ekonomi kreatif, khususnya desain bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rektor yang hadir, dan Pak Rektor ini yang menjadi ketua tim penguji saya tahun lalu waktu saya menyelesaikan pendidikan di UPH. Saya mudah-mudahan tidak memalukan Pak Parapak nih, kinerja saya yang baru 4 bulan ini ada di Kementerian Pariwisata. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan, semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetap jaga protokol kesehatan, mari kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together we can do it. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli kue rangi. Cakep. Yuk gercep kembangkan ide kreatif baru. Cakep. Demi pulihkan. Cakep. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om.